Shalom, selamat pagi, Sonong Keswabon kepada seluruh jemaat SIB Tempasuk 2. Pada hari ini kita sangat berbesar hati karena dapat bertemu kembali di dalam kebaktian online SIB Tempasuk 2. Walaupun di mana juga Anda berada, mungkin yang ada di rumah, di sulap, ataupun mungkin di tempat kerja, lagi bersama-sama di dalam ibadah online pada hari ini. Saya harap kita semua diberkati Tuhan, dan juga mari kita persiapkan hati kita pada saat ini. Saya akan bawa kita di dalam doa pembukaan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu pada hari ini. Kami anak-anak-Mu dapat bersama-sama untuk datang memuji, memuliakan Engkau, serta mendengarkan firman-Mu Tuhan di dalam ibadah online SIB Tempasuk 2 pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat, memberikan kami pengertian yang baru, memberikan kami damai sejahtera yang datang daripada surga, turun ke dalam setiap kehidupan pribadi kami, kehidupan keluarga kami Tuhan. Kiranya di dalam ibadah kami pada hari ini, kami dapat terus kuat di dalam Engkau dan mendapat berkat-berkat baru Tuhan daripada Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, kami ingin persiapkan Tuhan hati kami dan juga ruangan dan keadaan Tuhan. Walaupun kami tahu kami ada banyak mungkin permasalahan apa semua, tetapi kami percaya Engkau sentiasa menjaga dan memerhati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulakan ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sebelum kita memuji Tuhan, sebelum kita menaikkan syukur kita, pujian kita kepada Tuhan kita, mari kita bersama-sama membacakan iman rasuli. Mari kita bersama-sama membacakan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, Dia turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Oke, mari kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan lewat daripada puji-pujian kita pada hari ini. Dipersilahkan tim. Tuhanlah kekuatan dan mampu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Allah menara dan kota perlindungan. Engkau selalu bersyukur, Kau cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mampuku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan.
selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku.
bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidup dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Halo, shalom kepada semua jemaat Tuhan yang dikasihi, khususnya Gereja SIB Tempasuk 2. Selamat pagi saya ucapkan. Pada pagi hari ini, mari kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saja kita membuka firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang 21, ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-31. Sekali lagi saya ulang, mari kita buka di dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-31. Saya bacakan. Ayat yang 21 mengatakan, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut
dengan perantaran angin timur yang keras membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ayat yang 23 mengatakan, orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang ada di dalam tiang api dan tiang awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, mari kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhan yang berperang untuk melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangan ke atas laut, maka menjelang pagi berbalik air itu ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika mereka dilihat orang Israel betapa besar perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Nah, mari kita berdoa, saya pimpin di dalam doa. Haleluya Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami sekali lagi dapat bersama-sama meskipun di dalam ibadah raya online Tuhan. Tuhan tetap sama dan kasih Tuhan itu tetap sama, bahwa Tuhan mencurahkan kasih-Nya pada pagi hari ini pada semua jemaat yang mendengar dan akan menanam benih firman Tuhan itu di dalam hati mereka dan saya sendiri Tuhan. Terpuji dan termulialah nama-Mu. Kami siap untuk belajar lewat daripada kebenaran firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, pada pagi hari ini saya senang untuk mengungsikan kebenaran mengenai satu hal, dasar firman Tuhan kita pada hari ini, di mana saya ingin kongsikan Tuhan itu berkuasa. Sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan itu berkuasa. Kalau kita melihat daripada cerita Israel, bahkan kalau kita baca daripada seluruh kitab seluruh kitab Keluaran ini, bahwa Tuhan menyertai orang Israel keluar daripada Mesir dan menuju ke tanah Kanaan. Dan kalau ini dipandang menurut pandangan manusia ataupun menurut logik manusia, bahwa itu adalah suatu yang mustahil, bahwa Tuhanlah yang campur tangan dan membawa orang Israel itu keluar daripada Mesir dan masuk ke tanah perjanjian. Kalau kita melihat bahwa segala perkara dan segala aspek, sehingga Tuhan menurunkan 10 tulah kepada orang Mesir karena Firaun itu mengeraskan hatinya. Dia begitu marah karena hambanya telah keluar, tetapi Tuhan telah menghancurkan keegoan Raja Mesir itu. Sehingga kalau kita perhatikan di dalam Alkitab Keluaran ini, bahwa hukum yang terakhir itu adalah tulah yang ke-10 itu, di mana Tuhan mematikan setiap anak sulung, baik manusia mau juga binatang, di seluruh kerajaan Israel. Dan yang terluput adalah dari bangsa Israel itu sendiri, di mana Tuhan tidak membunuh anak sulung mereka, baik binatang maupun manusia, tetapi hanya penduduk Mesir. Dan sehingga pada ketika itu juga bahwa anak Raja Firaun yang sulung itu juga meninggal pada malam itu. Nah, akhirnya begitu marah sekali Raja
Mesir itu, dan dia menghalau orang Israel di kerajaannya, di seluruh kerajaannya, supaya mereka pergi keluar daripada Mesir dan berbakti pada Tuhan mereka di padang gurun. Dan bukan saja dia menghalau, tetapi Tuhan juga menggerakkan seluruh orang Israel bahwa mereka memberi yang ada pada mereka. Mereka memberi ternakan mereka, mereka memberi emas mereka, mereka memberi harta mereka kepada orang Israel untuk dibawa keluar daripada Mesir itu. Nah, kalau kita perhatikan bahwa kalau sebetulnya hamba sebetulnya maksudnya adalah slave ataupun budak pada ketika itu, sebenarnya adalah sesuatu yang mustahil dilepaskan. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena Tuhan mengingat janjinya kepada Abraham, Tuhan mengingatkan janjinya kepada Ishak dan juga Yakub bahwa Tuhan akan membuat bangsa Israel ini besar, bahkan akan melebihi bintang-bintang di langit, bahkan lebih banyak daripada pasir-pasir di tepi laut. Bahwa Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Tuhan akan berjanji bahwa Tuhan akan memberi mereka satu masa depan yang indah dan penuh harapan. Dan itulah janji Tuhan. Tuhan membawa mereka itu keluar daripada tanah Mesir. Tetapi kalau kita baca daripada pembacaan itu bahwa tersedarlah Raja Mesir dan dia ingin membalas dendam. Dia ingin mengajar, dia membawa tenteranya, membawa kereta berkuda bersama pengikut-pengikutnya untuk mengejar orang Israel. Dan waktu ketika orang-orang Israel itu berjalan maju dan mereka sampai satu tempat, dan pada ketika itu mereka mengalami jalan buntu. Di depan mereka itu adalah laut, di sebelah kiri dan kanan mereka itu adalah satu pergunungan, suatu tempat mereka tidak boleh pergi lagi, bahwa itu adalah suatu yang mustahil. Kalau saya mau ibaratkan bahwa tidak ada jalan keluar lagi bagi mereka, sudah jalan terbuntu, dan mereka hanya pada ketika itu hanya menunggu mati. Maka banyak orang-orang Israel pada itu merungut. Mereka berpikir lebih baik kita terus tinggal di Mesir daripada mati di sini. Tetapi bayangkan kita seorang pemimpin kita, Musa pada ketika itu, bagaimana kita mau menghadapi omelan ataupun kita menghadapi rungutan orang-orang. Apakah Anda rasa menyesal apabila keluar daripada Mesir? Wah, bodoh sekali tindakan ini. Dan kalau saya mau membawa kita di dalam konteks dunia kita ini, dan kebanyakan dan seluruh orang umat manusia di dunia ini, baik orang percaya maupun orang tidak percaya, juga mengalami cabaran-cabaran yang sama. Ada detik dalam kehidupan kita itu kita akan mengalami jalan buntu, bahwa tidak ada jalan lagi. Apakah kita orang Kristen ini masih percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan berkuasa untuk meluputkan kita daripada jalan buntu itu? Nah, kalau kita berbalik pada cerita Alkitab ini, bahwa Tuhan menyuruh supaya Musa mengulurkan tangannya. Musa mengulurkan tangan yang berserta tongkat di tangannya itu. Pada ketika itu berlaku mukjizat bahwa berkocaklah air laut itu. Berkocak, dan kemudian laut itu menjadi terbelah dua. Percayakah Anda pada ketika ini bahwa Tuhan juga bisa, Tuhan juga boleh membelah masalah kita, ataupun boleh membuatkan kita breakthrough, boleh membuatkan kita melepasi daripada segala cabaran-cabaran kita. Nah, sekarang adalah era yang bukan mudah bagi kita. Bukan saja kita dihadapi dengan masalah penyakit pandemik ini, coronavirus. Keadaan tidak sama lagi, kita susah untuk berjumpa di antara satu yang lain. Ada banyak yang berubah di dalam hidup kita bersama-sama. Bahkan kalau kita perhatikan sekarang, ekonomi juga tidak begitu memberangsangkan. Keadaan hubungan rumah tangga juga apapun yang kita hadapi ada saja masalah. Dan ini yang saya katakan, firman Tuhan juga benar mengatakan bahwa beginilah zaman-zaman akhir, bahwa hari semakin jahat, tidak akan semakin baik. Dan saya ingin mengatakan ataupun mendorong bahwa masalah atau cabaran itu bukan masalah.
Tetapi itu hanyalah satu dasar ataupun satu di mana Tuhan akan wadah di mana Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menunjukkan dirinya bahwa Tuhan menolong kita asal kita merelakan hidup kita ditolong oleh Tuhan. Nah, semua kita punya masalah. Tetapi apakah kita andalkan Tuhan? Apakah pada saat-saat yang buntu dalam hidup kita, apakah kita betul-betul percaya kepada Tuhan? Nah, saya juga ingin mengungsikan kepada kita bahwa kehidupan ini bukan senang, tetapi bersama Yesus, Tuhan berjanji Dia beserta kita. Bahwa meskipun di tengah-tengah cabaran ini, ada damai sejahtera Tuhan menyertai kita. Ada keluputan-keluputan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kalau kita perhatikan, kita kembali kepada firman Tuhan mengatakan, dan ketika mereka berjalan terus untuk menyeberang lautan itu, dan tentara Mesir juga mengejar mereka. Dan pada mereka sedang mengejar tentara Mesir itu, Tuhan mengacau balaukan mereka sehingga mereka itu tersekat di tengah-tengah lautan itu. Kereta berkuda mereka itu berjalan miring, bahkan berat, berjalan tidak laju karena lumpur pada ketika itu yang membuatkan kereta itu tidak dapat berjalan maju. Dan mereka tersekat di tengah-tengah. Dan Tuhan bekerja dengan luar biasa sehingga Tuhan membinasakan musuh-musuh orang Israel. Bahkan dalam firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang luput pada ketika itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun kita diambau cabaran ataupun banyak cabaran, tapi saya ingin mendorong kita supaya kita harus ingat, Tuhan adalah Tuhan, Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia mampu untuk membuatkan kita menang atas dalam segala hal. Ya betul, ada beberapa hal Tuhan izinkan masalah itu menghadapi hidup kita. Kita tidak lari daripada kekecewaan, kita tidak lari daripada kesedihan. Bahkan Tuhan tidak berjanji bahwa apabila kita percaya kepada Tuhan, kita mengikuti Tuhan Yesus, bahwa semuanya hidup itu akan berjalan dengan lancar. Bahkan firman Tuhan mengatakan, siapa yang siap memikul salib Tuhan, maka dialah yang disebut pengikut Kristus. Bahwa mengikut Kristus itu adalah pribadi-pribadi yang siap memikul salib Tuhan. Memikul salib Tuhan itu adalah bersiap untuk menyangkal diri, bersiap untuk menghadapi cabaran pada ketika orang yang tidak percaya ataupun ada orang yang tidak senang dengan kita, ada orang yang menganiayai kita. Tapi Tuhan itu setia bahwa Dia akan menyertai kita. Bahkan Tuhan akan membuatkan anak panah ataupun panah itu menjadi bunga. Orang mengirimkan berbagai mungkin aniaya ataupun apapun keadaan, tapi Tuhan boleh membuatkan cabaran yang berat itu menjadi sesuatu yang indah buat kita. Mari kita bersama-sama percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita. Dan demikianlah firman Tuhan yang saya ingin sampaikan. Dan sebelum saya akhiri sharing ataupun perkongsian pada hari ini, saya ingin menyampaikan satu kesaksian. Pada saya dan istri pada ketika itu kami sedang melihat movie lah di ruang tamu begitu, dan istri saya mengadu bahwa dia sakit kaki. Saya urut-urutlah kaki dia sebab dia berdiri karena dia adalah seorang nurse dental ataupun nurse pergigian. Dia banyak membantu dokter di dalam surgery ataupun pembedahan gigi. Jadi itu membuatkan dia, apabila dia lama berdiri, membuatkan kaki dia itu sangat sakit. Dan bukan sejak hari itu, tetapi sebenarnya sudah lama dia mengalami sakit kaki ini. Dia selalu minta urutlah kaki dia ini sakit, bilang, sebab penatlah lenguh dan juga otot tidak senang kan. Jadi pada satu malam itu
dia mengadu sakit kaki dan saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh. Tidak lama kemudian, besoknya, hari keduanya, hari ketiga, dan seminggu kemudian istri saya berkata, wah, kaki saya sudah sembuh. Dan iman pada waktu itu saya beriman, saya percaya bahwa Tuhan bisa berkuasa untuk menyembuhkan. Walaupun ini hanyalah kesaksian yang simple, tapi apa yang saya coba katakan adalah bahwa walaupun iman kita kecil ataupun kepercayaan kita tuh mungkin hanyalah sebesar biji sesawi, tapi firman Tuhan mengatakan bahwa itu bisa memindahkan gunung, apalagi kalau kita punya iman yang besar. Ini dalam arti kata yang lain, bahwa semua orang bisa memiliki iman itu. Semua orang percaya bisa memiliki iman itu. Kalau kita percaya bahwa berlaku sesuatu, kalau kita percaya, kita berdoa dengan sungguh-sungguh bahwa pasti mukjizat akan terjadi. Nah, mari kita percaya kepada Tuhan. Mari kita yakini Tuhan bahwa Dia berkuasa dalam hidup kita. Mari saya pimpin di dalam doa. Saya mau berdoa khusus untuk kita pada hari ini. Setiap jemaat yang hadir, yang sempat mengikuti ibadah online pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami berdoa, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan hari ini di mana Engkau menyertai kami Tuhan, di mana firman Tuhan mengatakan Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Saya percaya Tuhan berkuasa atas hidup kita, hidup saya dan hidup semua orang. Kami percaya Tuhan Yesus, apapun cabaran kami Tuhan, saya mau berdoa pada setiap orang-orang jemaat yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, percaya dengan iman, dan saya mendeklarasikan bahwa Tuhan berkuasa atas hidup mereka, bahwa Tuhan berkuasa atas cabaran-cabaran mereka. Tidak ada lagi ketakutan, bahkan ucapan syukur, kemenangan yang ada di dalam kami. Meskipun kami masih di tengah-tengah cabaran, mungkin ada di antara kami ini mengalami kesakitan, mengalami keuangan yang tidak baik, mengalami masalah keluarga, masalah hubungan, dan berbagai lagi cabaran dunia, keadaan yang tidak menentu, perang Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan berkuasa memegang bumi ini. Kami percaya bahwa Tuhan sudah mengalahkan dunia ini dan membuatkan kami lebih daripada pemenang. Terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan. Ini doa saya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Mari kita semua katakan bersama-sama, haleluya. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan, amin. Saya percaya setiap kita diberkati lewat daripada pemberitaan ataupun sharing firman Tuhan pada hari ini, amin. Saya percaya Roh Kudus akan terus bekerja di dalam setiap kehidupan kita, setiap kehidupan keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di mana juga kita berada. Pastinya kita mempunyai penyertaan Tuhan yang bersama-sama dengan kita, amin. Yes, pasti. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa, dan akhir daripada doa kita, mari kita bersama-sama ucapkan doa Bapa kami. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau sudah membawa setiap kami Tuhan untuk bersama-sama hadir di dalam ibadah online kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan, walaupun kami mungkin berada di tempat yang berlainan, tetapi kami percaya Tuhan mempunyai kuasa yang sangat besar untuk memberkati, untuk menyertai, dan untuk
menjaga, memelihara setiap kami di mana juga kami berada Tuhan pada saat hari ini. Kami percaya Tuhan melalui pembacaan, melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini, Dia akan membuatkan kami lebih dekat kepadamu Tuhan, membuatkan kami lagi ingin percaya, ingin mencari Engkau lagi di dalam kehidupan pribadi kami Tuhan. Terima kasih, dan kami percaya Roh Kudus akan sentiasa mengingatkan kami akan kasih Tuhan Yesus, akan mengingatkan lagi segala perintah-perintah dan firman-firman Tuhan yang sudah kami pelajari pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan segalanya ini ke dalam tangan-Mu, dan setiap kami jemaat SIB Tempasuk 2 dan juga mungkin jemaat-jemaat lain yang mungkin sempat bersama-sama dengan kami di mana juga mereka berada Tuhan, kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan bersama-sama dengan kami. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, kerana Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Semua sidang jemaat, mari kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.